Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelas F angkatan 2023 dengan saya Anita Yuliana Takubolon dengan NIM B1A1232219. Dengan saya Stevi Aprilia Gracia dengan NIM B1A1232238. Saya Gadis Alicia Juliatina Pitupulu dengan NIM B1A1232226. Saya Tiara Agniti Putri dengan NIM B1A1232216. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan dengan tema perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kota Jambi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Ari Budiati, SHMHum, dan Bapak Iskandar Zulkarnain, SHMH. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pelestarian lingkungan yang ada di Kota Jambi, mari simak video ini. Sebelum kita mengulik lebih dalam terkait upaya pemerintah dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi, Mari kita ketahui dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang dihasilkan oleh alam yang digunakan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air, mineral, udara, dan tanah. Maka dari itu, kita manusia perlu untuk melestarikan, melindungi, dan menggunakan, memanfaatkan sumber daya alam tersebut semaksimal mungkin dengan tidak berlebihan agar dapat digunakan dalam jangka panjang untuk generasi kita selanjutnya. Dalam langkah awal untuk melindungi lingkungan hidup, pemerintah ikut hadir dalam melindungi, melestarikan, dan membuat peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, supaya generasi selanjutnya dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tidak terjadi bencana alam seperti Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah. ini adalah salah satu bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian dan menjaga lingkungan sekitar. Bisa dilihat di sini sudah tertera aturan dan sudah boleh membuang sampah dan sudah ada sanksi yang mengikat. Namun masyarakat masih tetap mengabaikan aturan ini. Ini bukan Indonesia banget.
Sumber daya alam terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sumber daya alam tak terbarukan. Yang kedua, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan ini jumlahnya sangat terbatas, maka dari itu kita sebagai masyarakat dituntut untuk melestarikan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya alam ini. Sumber daya alam tak terbarukan ini seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan biji logam. Upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam tak terbarukan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pertambangan dan Mineral Batuan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, yang kedua, terdapat sumber daya alam terbarukan, yang mana sumber daya alam ini dapat diperbaharui seperti air, udara, dan energi sinar matahari. Sumber daya alam ini dapat digunakan untuk kebutuhan industri. Upaya pemerintah dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya diatur dalam undang-undang saja, tetapi pemerintah ikut serta dalam membangun untuk lingkungan yang lebih aman. Terlebih fungsinya sebagai habitat manusia. Dengan membangun embung dan melestarikan serta melindungi pohon pinus, dapat menjadi sumber daya alam udara yang baik dan sehat. Dari ujung jambung sampai durian takut raja, dari sialang belang tak besi hingga bukit Tambun Tulang. Pelestarian lingkungan hidup dijaga dan dimulai dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan embung. Bersih, aman, dan tertib kotanya serta ramah. Embung adalah cekungan yang digunakan mengatur aliran air saat embung dapat digunakan petani di saat musim kemarau untuk mengairi sawah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir dengan dibuatnya embung meliputi beberapa upaya, yaitu 1. Pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir. Yang kedua yaitu melakukan penghijauan wilayah dan penanaman pohon serta penghijauan wilayah terbuka. Yang ketiga yaitu pembangunan embung di Kota Jambi, tepatnya di daerah Bagan Petik. Dengan upaya-upaya yang dapat menanggulangi banjir, itu adalah strategi yang luas untuk mengantisipasi dan mengurangi dampaknya banjir terhadap daerah yang rentan banjir. Embung sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk menanggulangi bencana banjir. Ini akan dilakukan di beberapa titik di wilayah Provinsi Jambi, seperti yang di sini itu di Bagan Pete dan di Jelutung, dan ada beberapa daerah lain kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang akan dilakukan pembangunan embung. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pembangunan embung ini dapat kita lihat bahwa pemerintah sangat peduli dan memerhatikan daerah-daerah yang rentan akan daerah banjir. Dan kemudian, pembuatan embung ini bermanfaat bagi masyarakat karena Dapat menjadi prasarana pada pertanian untuk mengairi sawah dan mengurangi kekeringan pada musim kemarau. kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat terrealisasikan sesuai rencana di beberapa daerah sesuai dengan rencananya dan dapat agar mencapai tujuan. Mari kita ke destinasi berikutnya. Sekarang ini kita sedang ada di Hutan Kenali, hutan yang melestarikan pohon pinus, salah satu bentuk pelestarian lingkungan dari Provinsi Jambi. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya kita untuk menyeimbangkan hubungan antara alam dan manusia agar terciptanya sistem
berkelanjutan. Hutan pinus di kota Jambi telah ada sejak tahun 1960-an dengan luas 10,5 hektar. Hutan pinus ini kemudian menjadi bagian penting dari landscape kota Jambi, serta memberikan manfaat bagi ekologi dan sosial untuk masyarakat setempat. Pada tahun 2007, hutan pinus mulai dibuka untuk menjadi destinasi wisatawan yang dibuka untuk penduduk lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Manfaat dari pelestarian pohon pinus yaitu akar pohon pinus yang kuat serta dalam berfungsi untuk menahan tanah sehingga dapat mengurangi erosi dan struktur tanah menjadi kuat sehingga terhindar dari ancaman tanah longsor. Di bidang industri terdapat manfaat dari pohon pinus yaitu getah dan bahan baku batangnya. Jadi, pelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah, masyarakat, Dan terutama untuk kita generasi muda. Ini adalah bukti pelestarian lingkungan yang ada di Kota Jambi. Salam lestari. Sekian video dari kami. Sampai jumpa. Tiba-tiba ngomong kayak, ya pemirsa, selamat ya. Pemerintah mengupayakan supaya kebanjiran hubungan semangkuk adalah dapat juga mencegah beberapa kabupaten daerah ataupun hubungan komunitas. Nggak tahu kan aku bilang ini sumpah dari tentang lingkungan hidup. Bukan, 30 tentang lanjut. Kalau Unja.